Selamat datang di IBM Partner Solution Summit 2020. Saya Diska yang akan memandu Bapak Ibu sekalian dalam breakout sessions IBM Partner Solution Summit 2020 track 5, Retail, Media, and Entertainment. Untuk sesi pertama di track 5 kali ini akan ada pembahasan mengenai Drive Business Value with IBM Cloud Object Storage dan sesi ini akan dipersembahkan oleh PT Multipolar Technology. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat datang dalam IBM Business Partner Solution Summit tahun 2020. Di mana event ini bertemakan mengenai Accelerating Digital Reinvention, Build a Resilience and Smarter Business. Perkenalkan juga kami dari Multipolar sebagai business partner IBM membawakan mengenai Drive Business with IBM Cloud Object Storage atau kami singkat dengan ICOS. Di sini saya Lindra Heriadi sebagai Enterprise Hardware Department Head akan membawakan solusi ICOS tersebut. Di dalam IBM Cloud Object Storage atau di dalam presentasi ini kita akan membahas mengenai apa saja yang menjadi pertimbangan customer mengenai kebutuhan olah data yang semakin growth, semakin bertumbuh, namun butuh sesuatu akses yang cepat dan juga keamanan dari data itu sendiri. Dan tentunya agenda kedua itu akan kita bahas juga dengan ICOS Solution Overview. Dan kemudian pada agenda ketiga kita akan membahas mengenai object storage use case-nya ada di mana saja, seperti itu. Nah, kita masuk ke agenda pertama, what clients are asking for. Di situ ada 4 konsiderasi. Pertama adalah kapasitas, lokasi, dan density atau jenis atau tipe dari data sendiri, maupun yang terakhir inilah yang terpenting adalah cost atau biaya. Bicara mengenai capacity, itu dari start kapasitas data yang sangat kecil kemudian menjadi suatu data yang sangat besar, dan itulah memang tujuan dari suatu perusahaan. Kemudian lokasinya, apakah kita perlu dengan satu data center atau 2 data center. Kemudian jenis maupun tipe data itu sendiri, dan terakhir adalah cost. Nah, di sini itu kita bisa mendeliver itu semua dengan object storage solusi yang selaras dengan competitive pricing-nya maupun cloud ekonominya. Nah, itu bagaimana itu bisa terjadi? Disinilah kita akan membahas selanjutnya. Nah, di sini saya akan coba kenalkan Object Storage Marketplace, di mana orang banyak bilang kalau kita tidak kenal maka kita tidak akan sayang terhadap benda tersebut. Nah, di sini akan kita bicarakan mengenai positioning Object Storage itu sendiri terhadap market, di mana kita maupun Multipolar atau IBM sendiri sudah capture positioning IBM secara marketscape maupun juga secara critical capability, di mana kedua survei tersebut Object Storage IBM menempatkan posisi yang teratas. Nah, di sini saya juga mengenalkan mengenai IBM Cloud Object Storage itu sendiri. Di situ ada 3 tipe di dalam object itu sendiri secara technical, yaitu adalah managerial function, accessor function, dan slicer store function, di mana manager function itu sendiri berbentuk hardware, device, appliance yang berfungsi sebagai memanage data yang akan masuk maupun yang akan keluar. Kemudian accessor, dia menyediakan akses data tersebut. Kemudian ada slicer store. Slicer store itu ada membagi data tersebut mau seperti apa. Nah, sepertinya kita tidak akan mengenal itu akan lebih dalam lagi kalau saya tidak sampaikan bentuk dari benda itu seperti apa. Dan inilah bentuknya. Seperti manager 3110 itu berfungsi sebagai manager function, itu hanya 1 U, kemudian asesornya hanya 1 U juga, kemudian controllernya itu juga hanya 1 U. Jadi hanya begitu simpelnya secara hardware. Untuk IBM Cloud Object Storage ini.
Nah, kemudian kita bicara mengenai benefit. Dari sisi benefit, jika menggunakan IBM Cloud Object Storage atau IBM COS ini, yaitu semakin besar kapasitas maupun jenis tipe dapat terakomodir dengan satu single node atau satu single rack. Kemudian dari sisi performance itu juga dapat diimprove karena IBM Cloud ini, Object Storage ini menggunakan hardware yang the latest. Kemudian dari sisi performance juga dapat dibagi mana data yang penting dan butuh akses yang cepat maupun data yang tidak begitu penting dan butuh akses yang tidak begitu cepat. Itu dapat dibagi dan itu semuanya memungkinkan di dalam IBM Cloud Object Storage itu sendiri. Kemudian yang terakhir dan ini juga sangat penting adalah reducing dari sisi cost. Saya secara sederhana saya bisa analogikan IBM Cloud Object Storage ini adalah dengan parking, di mana perbedaan antara parking dengan parking yang tradisional dengan parking yang valet parking adalah ketika kita harus memparkirkan mobil dengan kondisi parkir yang tradisional adalah kita akan cari sendiri tempat parkir itu tempat parkirnya di mana, di P berapa, di basement berapa dan sebagainya, baru ketemu tempat parkir, lalu kita akan masuk ke mall tersebut. Tetapi dengan Object Storage saya analogikan dengan valet parking. Cukup kita datang ke lobby, kemudian kunci mobil kita berikan ke petugas parking dan kemudian petugas parking itu sendiri yang akan mencari tempat parkir mobil kita. Itulah Object Storage dan itulah mengapa Object Storage secara performance dia akan lebih cepat dan tidak membuang waktu seperti yang terjadi di tipe storage yang lalu-lalu yang tradisional. Ya, seperti slide sebelumnya saya jelaskan adalah IBM Cloud Object Storage itu sendiri terdiri dari 3 komponen. Pertama adalah manager function, kemudian di sini secara simulasi dapat diterangkan antara manajerial dari input datanya seperti apa, data source seperti apa, kemudian dimasuk ke dalam assessor, kemudian masuk dalam slicer store, dan kemudian raw datanya seperti apa. Ini secara simulasi dapat menerangkan cara kerja dari IBM Cloud Object Storage itu sendiri seperti apa. Dan itu terjadi di dalam satu kesatuan, Appliance Object Storage. Berbeda dengan kondisi yang terjadi dengan storage yang tradisional atau tipe yang lainnya, seperti itu. Nah, ini juga akan saya simulasikan efisiensi dari penggunaan IBM Cloud Object Storage itu terhadap total cost ownership itu sendiri. Seperti yang kita ketahui dalam storage yang tradisional, kita harus menyediakan 3 kapasitas. Ya, sebagai contoh dalam gambar simulasi ini adalah kapasitas 1,2 tera. Kemudian di tempat yang kedua adalah 1,2 tera juga, kemudian di tempat yang ketiga adalah 1,2 tera juga. In total kita akan menggunakan 3,6 petabyte. Seperti itu. Berbeda dengan kondisi jika kita menggunakan Cloud Object Storage ini. Di mana Cloud Object Storage ini benar emang dari satu storage itu kita akan bagi ke 3 tempat. Di mana setiap tempatnya itu akan kita tempatkan data-data yang dibagi ke dalam objek storage itu sendiri. Kemudian secara raw storage dia akan menghemat sekitar sepertiganya karena kita tidak butuh lagi tempat untuk menempatkan ketiga site tersebut. Dan pertanyaan selanjutnya adalah jika terjadi suatu permasalahan sistem error maupun bencana alam, apakah storage saya tetap bisa berjalan? Cloud Object Storage saya itu tetap berjalan. Jawabannya tetap berjalan selama masih adanya threshold minimal 7 threshold. Jika terjadi bencana, jika masih ada terdapat 7 threshold, maka semua bisnis Anda tetap berjalan. Seperti itu. Dan ini juga berimpact terhadap TCO. Total cost ownership-nya sendiri itu adalah sekitar 70%. Seperti yang saya balet di sini, di mana jika kita menggunakan raw storage itu total kita akan menggunakan 3,6 petabyte
Sedangkan kalau menggunakan object storage kita akan menggunakan hanya 1,7 petabyte. Kemudian dari sisi kepingan disk, jika menggunakan kepingan disk 900 itu kita berbanding dengan IBM Cloud Object Storage yang hanya menggunakan sekitar 432 object storage, lebih dari setengahnya. Kemudian rak juga dari sisi side, kemudian tidak perlu ada third party dalam artian replication maupun backup solution. Semua itu sudah ada di dalam IBM Cloud Object Storage. Yang secara fungsi pun kebanyakan use case yang digunakan di dalam object storage itu adalah untuk backup itu sendiri. In totally, secara total cost ownership itu Anda customer dari IBM dapat menghemat sekitar 70% dari biaya budget Anda. Nah, di sini adalah deployment optionnya seperti ini. Jika Anda ada satu tempat hanya memiliki satu data center, itu bisa kita letakkan di dalam satu data center tersebut satu kesatuan object storage itu, bukan ada 2 object storage atau 3 object storage. Nah, jika Anda ada 2 site, itu bisa kita tempatkan di dalam site-site tersebut, kedua site itu, kedua lokasi itu, kedua tempat tersebut. Tetapi dengan tetap menjadi satu kesatuan IBM Cloud Object Storage. Demikian juga dengan yang jika Anda memiliki 3 data center atau 3 lokasi, itu bisa kita tempatkan ke dalam 3 data center tersebut dan itu tetap merupakan satu kesatuan solusi IBM Cloud Object Storage. Inilah salah satu benefit atau kemudahan dari Cloud Object Storage yang berimpact terhadap cost site data center Anda. Nah, selain itu, selain berkaitan dengan cost yang mengenai penempatan IBM Cloud Object Storage itu sendiri, terus site-nya seperti apa, tidak perlu menggunakan replication atau third party solution. Tapi di sini juga kita akan tawarkan semacam storage utility offering, di mana storage utility offering ini pemberlakuannya adalah pay per use. Misalkan Anda beli sekarang storage-nya adalah 70 tera, tetapi yang Anda gunakan untuk tahun ini hanya 30 tera. Dan IBM storage utility offering ini memungkinkan Anda hanya untuk membayar yang 30 tera saja, tidak lebih dan tidak kurang, seperti itu. Nah, jika tahun depan Anda ingin menggunakan lebih dari 30 tera lagi, dan itu akan ada penambahan yang lebihnya tersebut, seperti itu. Inilah yang kita tawarkan di dalam storage utility offering terkait dengan cost. Dan storage utility offering ini bukan hanya berlaku di IBM Cloud Object Storage, namun dia juga berlaku dalam IBM storage tradisional lainnya, misalkan flash atau software defined storage lainnya. Nah, di sini ada object storage use case. Kita sudah sampai ke agenda yang ketiga, di mana object storage itu sendiri digunakan di mana saja. Ini use case-nya adalah dia dapat digunakan untuk backup, archiving, and file services, dan dapat juga digunakan sebagai data ocean. Artinya data penyimpanan data yang benar-benar akan diakses atau tidak. Industri spesifiknya juga bisa dijelaskan di sini. Ada beberapa industri spesifik dan cloud aplikasi. Tentunya cloud ini merupakan tawaran dari kita yang utama, karena mengingat tren teknologi sekarang udah mengacu pada cloud semua, bukan on-premise lagi, tapi udah cloud dan sebagainya. Itu semua dapat diakomodir oleh IBM Cloud Object Storage. Nah, ini seperti actionnya seperti ini. Ada data tagging, ada action based on data, ada efisiensi data analisisnya seperti apa, fast and discovery-nya seperti apa. Dan itu sendiri bisa kita olah dengan software dari IBM itu sendiri yang embedded dengan IBM Cloud Object Storage, namanya IBM Spectrum Discover. Dan kemudian masuk ke dalam IBM Cloud Object Storage itu sendiri. Oke. Dan di sini coba saya sampaikan beberapa customer yang sudah menggunakan IBM Cloud Object Storage. Di situ ada partner-partner kita, ada Splunk, ada Hadoop yang cukup lumayan di sisi containering maupun dari sisi cloud itu sendiri. Ada Spark, ada Radar, ada Rocket, dan Infinity Storage sendiri.
Dari itu semua, ini membuktikan bahwa IBM Cloud Object Storage bukan barang yang baru, tetapi barang yang sudah teruji dengan banyaknya partner yang menggunakan IBM Cloud Object Storage ini sendiri. Dan saya harapkan Anda sebagai customer dari IBM, customer setia dari IBM, dapat menggunakan solusi IBM Cloud Object Storage sendiri. Dan jika emang Anda perlu sesuatu yang bisa dibicarakan, kita diskusikan, silakan menghubungi kami, baik itu Multipolar maupun IBM Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda semua dan selamat pagi.